Hai guys, kalian tahu nggak kalau untuk membaca hasil DISC test itu ada caranya loh? Nah, di HR Vlogger kali ini saya buatkan sharing video khusus untuk para HR yang lagi bingung gimana cara membaca kurva grafik DISC test. Ya, nah kalau kalian mau tahu lebih lanjut, biar kalian nggak keliru dalam menentukan kepribadian karyawan atau kandidat yang mau melamar, simak terus video ini agar kalian bisa tahu cara mengidentifikasi dari 3 grafik yang ada di dalam DISC test. Nah, saat ini saya sudah tampilkan, kalian bisa lihat ini adalah grafik hasil dari DISC test. Jadi setelah kita selesai mengisi DISC form, lalu dimasukkan ke dalam formulanya, keluarlah hasilnya berupa grafik ya. Ada 3 grafik di sini yang menunjukkan tipe kepribadian seseorang berdasarkan kondisi atau situasinya. Nah, di sini grafik pertama itu adalah mass public self, yang grafik kedua itu adalah core private self, dan grafik ketiga itu adalah mirror perceived self. Nah, kalian perlu tahu nih, 3 keadaan ini atau 3 kondisi dari 3 grafik ini itu berbeda-beda loh. Dan itu kira-kira menunjukkan apa ya? Tenang-tenang, saya akan bahas satu persatu biar kalian bisa tahu dan lebih rinci nantinya untuk bisa mengidentifikasi jadinya kepribadian mana yang dominan ataupun yang perlu menjadi acuan dari seseorang yang kita mau nilai. Nah, jadi kita bisa lihat dari 3 grafik ini menunjukkan 3 keadaan yang berbeda, 3 situasi yang berbeda yang membuat kita bisa menilai seberapa stabilkah kepribadian si kandidat ini atau si orang yang kita mau nilai ini ketika dia mengalami perubahan keadaan gitu di dalam hidupnya atau di dalam dirinya. Dan kita bisa lihat juga dari grafik ini ada garis tengahnya ya, yang ada tulisan DISC. Garis tengah itu bisa dikatakan adalah sebagai garis rata-rata. Jadi kalau ada nilai atau titik yang berada di bawah garis rata-rata, berarti memang secara kepribadian di tipe itu dia mendapatkan nilai yang di bawah rata-rata. Seperti itu. Semakin tinggi nilainya berarti dia ada di atas rata-rata. Dan fokus kita sebenarnya adalah di sisi karakter yang paling dominan apa gitu. Jadi kita bisa lihat ya, karakter yang paling tinggi di atas rata-rata itu apa, dan kedua karakter yang tertinggi setelahnya itu apa. Itu bisa dikatakan menjadi 2 karakter yang dominan yang menunjukkan sisi kepribadian seseorang ini seperti apa. Grafik yang pertama itu adalah grafik mass public self ya, jadi bisa dikatakan sebagai gambaran diri yang menggunakan topeng gitu. Karena dari grafik pertama ini kita bisa melihat si seseorang yang mau kita nilai ini, dia mau dinilai sebagai pribadi yang seperti apa, dimana dia secara sadar mengisi di dalam kolom form DSC-nya ya, apa yang dia sukai, apa yang dia nggak sukai, semua tergambar jelas di grafik yang pertama ini. Nah, pada grafik ini contohnya si orang yang kita mau nilai ini, dia berusaha menunjukkan bahwa karakter C-nya yang paling kuat, yang paling dominan di sana. Lalu disusul dengan karakter keduanya yaitu S, baru I, baru D, gitu. Jadi bisa kita lihat bahwa tipe kepribadian orang ini adalah tipe yang compliance. Grafik yang kedua itu adalah grafik core private self, di mana grafik ini menunjukkan adanya kondisi ketika seseorang tersebut menghadapi tekanan, seperti apa kepribadiannya dia. Apakah berubah daripada grafik yang pertama secara gambar ya, atau bentuk kurvanya, atau memang tetap stabil. Tinggi rendahnya pasti akan berbeda, tetapi setidaknya grafiknya biasanya stabil. Kalau memang tidak ada sesuatu yang ditutup-tutupi ataupun dia bisa menuliskan apa adanya. Jadi biasanya kalau orang yang apa adanya, antara mass public self dengan core private self-nya tidak jauh berbeda secara gambaran grafiknya. Tinggi rendahnya pasti ada perbedaan. Nah, pada gambar grafik ini berarti kita bisa simpulkan bahwa ketika seseorang ini menghadapi tekanan, maka sisi dominannya akan mulai muncul. Dan juga sisi steady-nya juga akan naik, berada di atas garis rata-rata. Hanya saja dia memang bukan orang yang tipe influence ya, atau relation, atau orang yang gampang untuk berbaur, berbicara dengan orang banyak, sehingga sisi I-nya itu yang paling rendah di sana. Lalu ketika gambar grafiknya berbeda, berarti apa? Ya berarti bisa aja mungkin saat mengisi dia kurang konsentrasi, tidak konsisten antara jawaban yang sudah dia cantumkan di nomor yang sebelumnya dengan nomor yang berikutnya,
ataupun mungkin dia berusaha mengarahkan agar dia ini memiliki karakter apa gitu. Karena yang seperti tadi saya sampaikan, yang secara sadar diisi dalam form itu akan mengisi grafik nomor 1, dan yang dia tidak sadari dia isi itu akan mengisi grafik nomor 2 gitu. Jadi kalau ada perbedaan grafik ya bukan berarti salah atau seseorang itu mempunyai kepribadian yang jelek ya. Ya kita bisa menilai aja sendiri seperti apa kayak gitu. Karena kan fungsinya di SC test ini bukan menilai benar salah, tetapi membuat kita mengenal lebih dulu bagaimana karakter kepribadian dari seseorang kita mau nilai. Grafik yang ketiga itu adalah mirror perceived self, di mana grafik ini menunjukkan tanpa disadari bagaimana karakter asli dari seseorang tersebut. Melihat dari hasil apa yang dia lengkapi atau isi di grafik pertama dan grafik kedua, grafik ketiga ini akan muncul tanpa disadari dari apa yang dia sudah lengkapi gitu. Jadi kalau misalnya kita mau melihat seberapa orang itu stabil memiliki karakter, maka antara grafik 1, 2, dan 3 akan menunjukkan grafik yang sama bentuknya. Meskipun tinggi rendahnya masing-masing beda-beda, tapi secara gambar itu pasti akan sama. Itu tandanya orang itu memiliki karakter yang stabil. Baik dari grafik pertama, yaitu apa yang dia mau tunjukkan di depan umum, seperti itulah dia. Grafik kedua menunjukkan saat dia menghadapi tekanan, seperti itulah dia. Dan grafik ketiga tanpa dia sadari, cerminan dirinya dia, ya seperti itu karakternya. Tanpa ada sesuatu yang dibuat-buat, dan jawabannya bisa dikatakan konsisten saat melengkapi DISC formnya. Tapi bagaimana kalau misalnya antara 3 grafik ini tiga-tiganya berbeda? Itu bisa aja terjadi disebabkan mungkin dengan 3 hal ya. Hal yang pertama disebabkan karena si kandidat tidak dalam kondisi yang siap atau tenang dalam mengisi. Yang kedua, bisa saja dia tidak konsisten saat mengisi itu, menunjukkan dirinya dia di awal seperti ini lalu di akhir seperti ini. Dan kondisi yang ketiga adalah memang dia seperti itu kepribadiannya, jadi kita perlu agak waspada sedikit gitu ya dengan orang-orang yang memiliki tipe kepribadian seperti ini. Hasil DISC-nya kita perlu ada effort sedikit untuk menggali saat kita interview nanti seperti apa dirinya dia, karakternya seperti apa, dan terutama ada catatan khusus tentang kepribadian yang konsisten. Nah, ini perlu dipertanyakan lebih lanjut. Di DISC ini juga tidak 100% ya benar-benar bisa mengidentifikasi, tetapi setidaknya mendekati lah untuk kita mengetahui gambaran umum dari seseorang ini seperti apa sih karakternya. Dan biasanya untuk melengkapi atau memastikan, baru kita bisa arahkan nanti saat interview untuk bisa kita gali lebih dalam apa hal-hal yang mungkin kita masih ragukan dari apa yang tercantum dalam grafik DISC test ini. Nah, sekarang kalian udah tahu ya bedanya antara grafik mask public self, grafik core private self, dan grafik mirror perceived self. Setelah kalian nonton video ini, harapan saya kalian udah bisa menemukan perbedaannya seperti apa dan lebih tepat dalam membaca karakter seseorang. Ingat, DISC ini adalah alat tes, jadi sebenarnya kalau dikatakan 100% juga nggak bisa menebak 100% ya, karena ada aja faktor-faktor yang membuat hasilnya ini juga tidak sesuai dengan kenyataan aslinya. Tetapi setidaknya dengan kita menggunakan DISC test ini di awal, kita bisa mengetahui lebih dulu gambaran umum karakter seseorang ini kira-kira cocok atau enggak dengan posisi yang dia mau lamar. Cocok nggak dengan posisi yang dia kerjakan saat ini. Oke, cukup sekian sharing dari saya. Sampai ketemu lagi di video HR Vlogger berikutnya. Bye-bye.